Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam harus kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian ibu-ibu Langgar Arah Sana yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah pasal tentang penyakit ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama yang jahat. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asaddun nasi ajaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Jadi kata beliau, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat ialah orang yang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya. Nah, jadi berbahaya benar nih. Orang yang berilmu cuma ilmunya tadi kadang memberi suatu kebaikan kepada orang tersebut. Kenapa sebab? Sebab ilmu yang dimilikinya lantaran ketika ia mendapatkan dengan ilmu tersebut, boleh jadi ilmu tadi tidak diamalkannya. Saya mempunyai ada dari orang lain, tapi ternyata ini ada mengamalkannya. Nah ini bahaya nih. Membedakan ini itu dia segala macam, namun daripada perkataannya, kenyataannya semuanya adalah pembicaraan kosong saja. Sedangkan adalah pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Nah, jadi ini betul-betul keras kita. Orang berilmu tadi jangan dianggap karena begitu melihat orang berilmu tadi nyamannya dia sendiri. Ini itu segala macam. Bahkan saking kerasnya, kalau dikala seseorang tadi dengan ilmunya tadi yang mencari dengan daripada harta-harta dunia, insyaallah hukum dimainkannya umpamanya nih, dimainkannya. Padahal banyak hukum ini sudah nyata-nyata haram, ayat berusahakannya supaya berubah menjadi kada terlalu keras. Padahal sudah jelas kenyataannya. Sehingga apa nanti berbuatnya tadi menimbulkan nantinya kerugian dengan dirinya sendiri. Dan sabda Rasulullah SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, semakin yang menuntut makin bertambah, makin dipelajarinya makin mendapat. Cuma saya makin bertambah, tetapi hal tersebut
kadang memberikan petunjuk yang diikutinya tadi, maka ia pun nantinya semakin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak orang yang makin ilmunya makin bagus segala macam, tapi dia ilmu tersebut ternyata bukan memartakan dengan dirinya kepada Allah Ta'ala, justru malah jauh. Kalau Allah sudah menjauh dengan seseorang, maka orang tersebut berarti akan mendapatkan pengamanan daripada Allah Ta'ala. Bila mana akan mendapatkan pengamanan daripada Allah Ta'ala, otomatis orang tersebut apa yang diperbuatnya, entah yang baik atau yang buruk, maka tidak akan mendapatkan daripada wujud perlindungannya Allah Ta'ala. Kadang dapat teguran orangnya, asiknya, terlenanya, dan apa yang berbuatnya, sampai-sampai nya perasaan yang dikerjakannya itu adalah hal yang bagus, padahal justru menjerumuskan dengan dirinya sendiri. Nah ini nagena orang yang termasuk daripada merugi. Ketahuilah bahwa seorang yang berilmu, yang mendalami suatu ilmu baginya, itu jasidin ada dua. Ada dua kemungkinan yang nantinya yang terjadi. Terkadang tidak memperoleh suatu keselamatan. Kemungkinan yang pertama disebabkan kenapa ia tadi mendapat daripada kebinasaan yang abadi. Jadi dua itu yang pertama. Dan di sisi lain kemungkinan yang kedua mendapat kebahagiaan yang kekal. Jadi bila ini dapat kebinasaan yang abadi, artinya berkata rusak tidak aja tersisa. Yang kedua bila mana yang mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Khalil bin Ahmad beliau berkata, manusia itu kata beliau ada 4 macam. Jadi ada macamnya manusia ini 4 macam jenisnya. Yang pertama, orang yang tahu dan ia tahu bahwa ia itu tahu. Itulah orang yang berilmu. Maka ikutilah dia. Artinya seseorang tersebut sudah kita kenal, baik mulai daripada pendidikannya, jenjang-jenjang atau dilihat dia perkembangannya sampai ibaratnya berhasil. Kemudian kita lihat keadaan orang tadi ketika ingin mendapatkan ilmu tadi, ternyata ilmunya tadi bujur-bujur, digunakannya dengan baik, diamalkannya, dicontohkannya. Nah, ini namanya ini sini jawab bagi orang kalau diumpati orang ini. Dan dia pun tahu bahwasanya berilmu. Bila dia sudah sadar dalam dirinya tadi, maka baik daripada segi pemandirannya, batiknya, nah pemandir-pandirnya. Orang berilmu itu tapi beda dan orang nggak ada ilmunya lah. Mengubahkan ini bahaya benar. Istilah kata ibarat orang itu kalau orang itu banyak tingkatan doktor, ini mengeluarkan kata-kata ini batik benar. Istilah katanya. Bandinglah orang banyak ada di detail lalu apa? Lain tak, tidak. Karismanya itu jalannya bandirnya, baik benar, betul bandirannya. Kemudian daripada gerak-geriknya ulang, tingkah lakunya itu dijaganya betul-betul nih, jaganya. Oleh kenapa? Menyesuaikannya dengan gelar berikutnya tadi, dengan ilmu yang dimilikinya tadi. Jadi kesembarangannya menurut ada ilmu tadi kan barangnya lain. Nah ini jauh bedanya tadi. Nah, jadi orang nangka ini maka ujar sidin kawa kita diikuti, kawa kita umpati. Sebab hal demikian tadi pasti nantinya akan memberikan suatu keberkahan, kebaikan besar diri kita. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua,
Yang kedua, orang yang tahu tetapi ia tidak tahu bahwa ia itu tahu. Itulah orang yang tertidur, maka bangunkanlah ia. Maksudnya kayak apa? Orang ini kita sudah tahu dan orang ini tadi mulai daripada jenjang pendidikannya, di mana ia sekolah, di mana ia mengaji, di mana ia memondok, tahu kita. Dan begitunya lulus, kita tahu orangnya lulus, orangnya berilmu. Tetapi karena ampun diri ini tadi, tahu saja itu cuma orangnya kada berkemampuan memberikan, mengeluarkan ilmunya dan kisah orang ada awak. Ibadah suatu alim, jujuran ceramah, biasanya tidak bisa ceramah di sini. Tak bisa apa? Ayo bareng-bareng mesej orang kaya tak. Dulu waktu di pondok dulu, ada bisa kawan. Kalau ini kurang lebih 10 tahun lagi sudah memondok. Begitu turun bawa ke Samarinda, di sini ini kan sudah bandel. Kita pulang balik banyak. Oleh kita suruh bandel, jadi urus sindir presidennya tadi. Kemudian sindir itu, lalu turun apa? Kian turun, kalau kian berangkat ke kota besar ini kota besar turun Samarinda ini gak tahu bertanya. Kalau kian mengandalkan lemari, jadi kita kian ke lemari itu, tapi kan memberi manfaat orang lain. Nah, bergunanya turun saja. Di kota Gandang turun ianya pemandiran kita menyampaikan dan orang masuk adanya. Walaupun kada dilihat ibaratnya anak kita ini, tapi kita bisa menyampaikan. Berarti ilmu kita sudah pakai dulu, lebih kiri saja ayatnya. Nah, ini kita orang yang belum kan yang ini maksudnya tadi. Maka menggunakan, kayak menggunakannya bersemangat ya. Artinya apa? Orang yang tahu ini kita menggunakan, nya ilmunya ada, cuma mengeluarkannya dengan kalau kayak apa, kayak kita menggunakan. Kita beri jalan kayak apa. Kita beri semangat, kita beri kritikan. Nah, orang itu akhirnya begitu kita beri masukan ke ini gitu, ulama sidin. Wah ini apa? Harap pada ulun lagi. Nah, akhirnya. Jadi bila orang sudah ada modalnya, begitu belajar sudahnya tahu ini teknik, cara segala macam itu ingin mengeluarkannya lagi. Nah, jadi tadinya kan banyak orang. Begitu orang banyak keluar di pondok, sudah lulus. Boleh ke kampung, kada namanya sidin kada aneh sidin juga. Oleh lantaran sidin buat pandir kada bisa, apa-apa kada bisa, ujung-ujungnya situ berjualan bentol bisa. Rugi kalau dirinya apa? Oleh kenapa? Ada nama geraknya menggunakannya tadi. Tetapi kalau ada nama menggunakannya, entah dari keluarganya kan dulu, bagaimana menyuruh. Memang menggunakan orang ini kadang ibaratnya ingat orang bangku ini kadang langsung bagus gitu karena tiga pak. Artinya apa? Begitu nyata itu pasti ada kita pak guru gara-gara bapandirnya salah salah ibaratnya nih. Nang mana anak kesampaian, nang mana mangga, itu kan ibaratnya ini orang bangku ini ya pak. Ya kalau lah. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita melihat yang orang-orang itu, jangan kita mencelanya. Ulun maaf, pernah terkadang ulun menyuruh ke kawan ulun. Bila umpamanya ulun memang kadang kawan, ulun itu ulun suruh. Sekali ulun suruh melihat nang zamannya tadi, kada lagi jangan hanya awal. 2 kali ulun sering. Kita jual 4-5 kali dulu. Kalau 4-5 kali ibaratnya kada berbuat, ayo lah. Kalau sekali wajar aja, orang mau guring lagi 2 kali masih mau melihatnya kan, ya Allah 3 kali berdiri masih belum berjalan lagi. Nah 4 kali berjalan, 5 kali mandinya sudah, kalau sudah mandi ini mungkin sudah siap benar ke ibaratnya itu tak. Dan dulu memang merasakan hal demikian itu. Sekali memang benar, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, sudah kalimanya itu hanya saja kita berjalan terus nyaman. Nah, jadi memang itu. Kalau orang bercerita jurang awal-awal itu, ini buat diikutnya saja. Berbuang aja lah. Ditawai bukan, orang ikutnya ini berbuang aja lah. Ya Allah, tapi orang kata gentar itu lah. Kalau tidak suaranya, berceritanya kali saya berbuang, mungkin berbuang, kan ada orang berbuang, itu berbuang sopan saja.
Orangnya ketawaan orang, tapi lu kalau peduli. Kayaknya disuruh orang ini ada orang lagi, akhirnya nama goyang dua, ya seperti goyang-goyang hilang udah, masih bergoyang. Akhirnya ada lagi bergoyang, mesti ada lagi kan? Karena jadi kan apa? Perlu proses ya Allah. Nah ini tadi, jadi namanya itu. Nah jalannya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi ia tahu bahwa ia tidak tahu. Itulah orang yang memerlukan daripada bimbingan, maka didiklah dia. Artinya apa? Ketika kita melihat potensi dari orang tersebut, orangnya rajin aja, banyak baik belajarannya, baik menghafalnya, sudah diusahakannya, namun kadang bisa maju-maju juga. Ketika kita melihat dengan karakter orang tersebut, kita memiliki kemampuan, maka kita bimbingnya, kita latihnya, kita didiknya. Akhirnya dengan didikan, dengan bimbingan kita tadi memberi manfaat dari orang tersebut, kait kedua dengan diri kita. Bisa kalau melihat tadi, ini karena sebenarnya kayak Ustaz kita nih kan, kayak orang ngaji juga. Melihat sedih, mendengarkan sedih terus suaranya sedihnya tahan orangnya. Cuma ibarat lagu itu lagu sakal lagi sehandaknya. Nah, jadi kan nangka ini nang bujurnya, nangka ini ngarannya. Begitu dipadai, ilah jadi akhirnya bisa orang. Nah, itu tak. Ini. Jadi perlu segala-galanya. Dan yang keempat adalah orang yang tidak tahu dan ia tidak tahu bahwa ia itu tidak tahu, itulah orang yang bodoh. Nyata betul-betul orangnya. Maka berhati-hatilah dengannya. Jadi jangan hendak kita kalau akrab dengan orang yang pintar. Kenapa? Kalau kita akrab dengan orang yang pintar, otomatis kita sedikit banyaknya akan menular dengan kita. Kita kan bawanya orang pengoler orang ini kan, baik pengoler badawi, apalagi pengoler belajar, kan awan ini akrab tempat juga yang dipengoler. Nah, oleh kenapa ini cepat menular dengan kawan-kawan yang ini. Maka daripada itu kita berhati-hati. Kalau bisa kita menjauhi, cari orang yang nampak pintar, cari orang yang rajin, baik dengan diri kita maupun dengan anak-anak kita. Jadi anak itu dilihat juga ya Allah. Kalau ini anak pintar, ayo urus dia. Mungkin kita dapatin dia bila kawannya rajin, sepertinya rajin kena. Nah, bila orangnya cerdas, kena akhirnya tempat juga cerdas. Nah kada bisa, jadi bisa hanya oleh apa? Oleh juga cari itu tadi. Nah itu. Jadi dengan orang-orang yang memang orang itu tadi menimbulkan kerugian dengan kita, itu orang yang bodoh tadi, maka hendaklah kita menjauh-menghindarinya dengan sejauh-jauhnya supaya kada merugikan kita dengan diri kita. Supaya Nasauli berkata, Jasidin apa? Ilmu itu membisiki untuk diamalkan. Jadi untuk diamalkan. Jika diamalkannya, maka ilmu itu menjadi bermanfaat. Tetapi jika ilmu itu tadi tidak diamalkan, maka ilmu itu akan hilang. Ya Allah sajalah. Betul tak? Ada sangat jauh-jauh kita makanya mengaji ya sajalah. Kita pasti bisa mengaji tadi. Tahan kita umpamanya nafas dalam seayat sekali tarik nafas. Namun ketika kita ada mengamalkannya, artinya apa? Dalam sehari itu setahun dari ulang 6 kali atau kali itu paling kita sekali barang mengaji. Ya sudah. Boleh apa? Ini melatihnya, mempertahankannya. Kalau umpamanya kada dicobanya, kada diamalkannya, kada dilatihkannya, memang pada waktu itunya kan ibaratnya apa 2 ayat, apa jam tahannya. Kakinya kada latihan, kada diamalkannya. Kena ini latihan
Asalnya tiap hari sekali berturun jadi seminggu berturun jadi sebulan akhirnya setahun sekali. Nah dari anak tempat MTQ banyak akan membina ulang hanya di situ sini latihan bawa. Jadi kita tetap garing mengawal lagi beda. Jangankan ada menjadi orang olahraga pun kalau ada melatih terus maka stamina-nya itu akan berturun ilmu kita. Kalau memang kita ada ilmunya tetapi kita ada mengamalkannya, maka ilmu tersebut akan perlahan-lahan nantinya akan menjadi hilang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-A'raf ayat 175, "Waslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yakni pengetahuan tentang isi daripada kitab. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Nah, jadi kita ditekankanlah hal demikian tadi. Bila mana ibaratnya kita memang sudah ada memiliki ilmu tadi, maka jagalah ilmu kita tadi dengan senantiasa selalu mengamalkannya walaupun sedikit. Itu dua kitabnya bangunnya begitu kita lulus, kita anak aja di lemari dibaca ada sedang macam itu juga kuning. Kita lihat kan surat berguna 1 tahun kemudian sudah membaca. Ada yang isi nama itu. Apa bacaannya sininya? Awal depan mata jadinya. Tapi bila matanya melatih terus, nang tadi kada dapat jadi dapat kok. Saya yakin di tempat tambah, makin bergajinya, makin bertambah, makin bergajinya, makin bertambah terus, makin dapat, makin bertambah terus ilmunya. Jadi harus diberikan supaya diamalkan orang, supaya nantinya menjadi daripada amal jariah. Makanya kan di antara amal jariah itu 3 macam. Yang pertama adalah amal jariah sadaqatun jariyatun. Yang kedua au ilmin yanfa'u ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awalin salihin yad'ulah anak nang saleh yang mendoakan dengan kedua orang tuanya. Maka daripada itu, bila yang namanya ilmu dan ilmu agama jangan kita palarakan, kalau bisa kita ajarkan supaya menjadi amalan, dan amalan itu nantinya akan memberikan suatu faedah dan manfaat keberkahan di dalam kehidupan kita. Baik nantinya dikala kita menjalani kehidupan, terlebih lagi nantinya di akhir ketika kita nantinya berada di dalam lubang kubur, maka itu kan nantinya akan memberikan suatu manfaat bagi kita semua. Mungkin ini jadi dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada beda manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.